Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan makalah akidah akhlak kami tentang akhlak bermasyarakat dan bernegara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Farhunisa Fajrianingsih dengan NIM 106200035 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas 2A. Bersama dengan teman saya, dan di sini saya persilahkan kepada teman saya untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Hasbullah, NIM 106200049 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Hukum Tata Negara, semester 2. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada saudari Farhun Nisa. Baik, langsung saja. Definisi akhlak itu sendiri adalah tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya yang berbentuk budi pengerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Nah, lalu bagaimana akhlak dalam bermasyarakat? Baik, di sini saya akan coba menjelaskan. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dalam lingkungan ataupun kehidupan. Kita harus memperhatikan saudara, tetangga kita, karena tetangga selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan. Seperti yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri." Nah, beberapa hal kegiatan dalam masyarakat yang dapat menguatkan hubungan sesama umat manusia. Yang pertama, bertamu dan menerima tamu. Nah, bertamu itu sendiri, sebelum memasuki rumah, yang bertamu hendaklah mengucapkan salam, sebagaimana tanda meminta izin kepada penghuni rumah. Meminta izin kepada pemilik rumah dilakukan maksimal hanya 3 kali. Namun, apabila ketukan ketiga tetap tidak dibukakan pintu, kemungkinan pemilik tidak bersedia menerima atau sedang tidak ada di rumah. Merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah saja, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah An-Nur ayat 24. Lalu yang kedua itu menerima tamu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya yang kedua, hubungan baik dengan tetangga. Sebagai seorang muslim yang baik, maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan haknya. Hak seorang tetangga dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, menjaga dan memelihara tetangga. Dan yang ketiga, tidak mengganggu tetangga. Lalu yang ketiga, ada pergaulan dengan lawan jenis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis. Di antaranya yaitu, yang pertama, senantiasa menundukkan pandangan. Karena menundukkan pandangan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dengan menundukkan pandangan akan menjadi sebab ridhonya Allah kepadanya dan akan senantiasa membuat kolbunya tentram. Lalu yang kedua, menjaga hijab atau tidak berkhalwat agar kita senantiasa dijauhkan dari fitnah. Lalu yang ketiga,
berkomunikasi untuk hal yang penting saja. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Bisa diartikan sebagai persaudaraan di antara umat Islam, di mana persaudaraan di antara seorang muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh yang sedang menguatkan. Sebagai umat Islam, ada hal-hal yang harus ditunaikan antara sesama umat Islam tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Apabila dia bersin dan mengucapkan hamdalah, ucapkanlah yarhamukillah. Apabila dia sakit, jenguklah. Dan apabila dia meninggal dunia, antarlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hasbullah. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya mengenai akhlak berbangsa atau bernegara. Akhlak dalam berbangsa perlu untuk disadari oleh kita agar kita dapat menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Bukan hanya hal ini didorong dengan kekhawatiran akan bobroknya generasi kita apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup untuk menjalani kehidupan ke depannya. Berikut merupakan akhlak dalam berbangsa. Yang pertama itu ada musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syura, bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa dalam musyawarah terdapat 7 hal penting, yaitu mengambil kesimpulan yang benar, mencari pendapat, menjaga kekeliruan, menghindari celaan, menciptakan stabilitas emosi, keterpaduan hati, mengikuti atsar. Selanjutnya yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adil dalam bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain sama dan seimbang. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Perintah berlaku adil terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Perintah itu ada yang bersifat umum dan ada yang khusus dalam bidang-bidang tertentu. Yang bersifat umum misalnya yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Sedangkan yang bersifat khusus misalnya bersikap adil dalam menegakkan hukum itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, adil dalam mendamaikan konflik Quran surah Al-Hujarat ayat 9, adil terhadap musuh itu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf secara etimologi berarti yang dikenal, sebaliknya mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal. Yang menjadi ukuran ma'ruf atau mungkarnya sesuatu ada dua, yaitu agama dan akal atau hati nurani. Bisa kedua-duanya sekaligus atau salah satunya. Semua yang diperintahkan oleh agama adalah ma'ruf, begitu juga sebaliknya, semua yang dilarang oleh agama adalah mungkar. Dalam hal ini Allah menjelaskan dan orang-orang yang beriman atau lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah At-Taubah
ayat 71. Selanjutnya yang keempat, hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang yang kafir, pemimpin mereka adalah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. At-Taghut adalah segala sesuatu yang disembah atau dipertuhankan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia suka diperlakukan sebagai Tuhan tersebut. Kriteria pemimpin dalam Islam: yang pertama yaitu beriman kepada Allah, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga yaitu membayar zakat. Baik, cukup sekian presentasi makalah akidah akhlak kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.